Pak. Iya, saya simpulkan. Aduh, koplak. Di mana dosa banyak, di situ kasih karunia melimpah. Koplak. Mantasan di mana-mana kalian itu bermaksiat ya. Di mana basis kalian, disitulah tempatnya. Alamak. Aduh, jangkrik, jangkrik. Jangkrik. Silakan Dinda, ada yang mau ditambahkan? Assalamualaikum, Kanda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, Dinda, Masya Allah. Assalamualaikum. Ya, kita sapa dulu ya, Gurunda. Tapi berhubung saya lagi kurang enak badan, Kang Dito aja yang nyapa. Silakan Kang Dito. Ya, selamat sore. Selamat sore Bang Helus. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, abangku? Silakan. Ada, Bang. Alhamdulillah dari para ustadz-ustadz inilah saya bisa mempertebal iman. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Siap, siap. Sampun. Ya, Bang Ukis teh, Ukisa. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan abangku. Ya, terima kasih sudah izin bergabung di sini, Ustaz. Mengenai pertanyaan yang pembahasan yang tadi masalah zina, Ustaz. Boleh bertanya nggak sama Ustaz Zuma? Dari mana, Bang? Saya dari Sekte mana? Ya, gimana? Masalah taubat itu tadi boleh nggak dijelasin lagi, Bang? Taubatan nasuha itu taubatan yang seperti apa sebenarnya, Bang? Kalau misalkan kita ini sudah sholat taubat ataupun sudah berniat taubat ya, tapi besok juga besok atau lusa ternyata kita masih kalah sama misalkan setan gitu, berbuat maksiat ataupun melakukan kesalahan yang sama. Apakah taubatan nasuha itu sudah gimana ya, Bang? Tidak diterima gitu loh, Bang. Kalau misalkan kita mengulangi lagi, bertobat lagi gitu, Bang. Oke, baik. Al-Quran mengatakan begini, Innal ladhina amanu summa kafaru, summa amanu summa kafaru, summa zdadu kufra. Jadi ketika kemudian ada orang yang menyatakan dirinya berzina, lalu bertaubat, lalu berzina lagi, lalu bertaubat lagi, berzina lagi, itu jatuhnya pada kemunafikan. Karena taubatan nasuha itu adalah orang yang sungguh-sungguh tidak mau melakukan lagi. Jadi kalau Anda mengatakan saya bertobat dari zina, kemudian besok melakukan lagi, itu sulit untuk sembuh. Kenapa? Karena zina itu identik dengan syahwat. Setiap makanan yang kita makan masuk ke dalam tubuh kita itu akan mengantarkan manusia itu memiliki syahwat. Karena sebagian daripada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu menjadi sperma. Syahwat ketika tidak dikelola dengan baik, maka cenderung mengantarkan manusia kepada kemaksiatan. Ujung-ujungnya munafik. Yang dikatakan taubatan nasuha betul-betul menyesal dan merasa jijik terhadap perbuatan tersebut. Itu taubatan nasuha. Jadi kalau dia masih melakukan bukan taubatan nasuha, itu artinya masih taubat-taubat apa istilahnya itu ya? Taubat pura-pura, hanya karena dalam keadaan terpuruk, seibarat orang yang ada di dalam perjalanan di malam hari. Ketika dia dalam keadaan gelap, dia memohon, ya Tuhan, tunjukkan kepadaku jalan. Begitu ada kilat petir, wah sembarangan dia kerjakan. Gelap, meraba-raba minta kepada Tuhan. Ada petir, sembarangan dia lakukan. Sama pada saat dia sehat, maksiat jalan.
Pada saat dia sakit, taubat. Ya Tuhan, ampuni dosaku. Sehat dia, banyak duit dia, lagi hebat, lagi di atas dia, oh sembarang dia pongah. Begitu sakit terpuruk, taubat lagi. Begitu sakit, taubat lagi. Begitu sehat, maksiat lagi. Jatuhnya kepada munafik. Nah, Allah mengatakan, barang siapa yang kemudian beriman, lalu dia ingkar, kemudian beriman, kemudian ingkar, lalu bertambah-tambah keingkarannya, maka Allah tidak mengampuni mereka. Dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ini yang dikhawatirkan nih. Ketika kemudian berzina, tobat lagi deh. Besok-besok lihat lagi yang ini, zina lagi, besok tobat lagi. Dan dia sudah merasa nyaman dengan keadaan itu, sikit-sikit tobat, sikit-sikit tobat, sikit-sikit tobat. Maka jatuhnya kepada apa? Allah tidak menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Makanya zina itu jangan didekati, apalagi dilakukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sudah berapa kali jatuh dalam persinahan, Bang? Bang Uki, Ya Bang Ustaz. Uki, sudah berapa kali terjatuh dalam Enggak, cuma perzinahan? Bang? bertanya aja Ustaz. Alhamdulillah, nauzubillah, dan mudah-mudahan tidak akan pernah Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita sapa dulu Abangku sebentar. Bang Sahabat Lunar, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan. Saya tahu Anda kemarin diskusi sama pendeta. Silakan, apa yang mau dibahas? Silakan. Saya mau tanya Ustadz Suma. Saya bukan Ustadz, Bang. Saya penginjil. Oh ya, penginjil Suma. Iya. Yang saya ingin tanya itu, kenapa kamu kalah debat sama Edis TV? Kapan itu? Waktu kamu membahas 50.000 tahun perjalanan malaikat. Kalahnya di mana? Al-Ma'arij 4. Kalahnya di mana, Bang? Dari sisi mana saya kalah? Kamu lari ndak menjawab itu pertanyaan Edis. Pertanyaannya apa? Itu kan kamu bilang Muhammad Isra Miraj. Perjalanan ke atas tuh kalau malaikat itu kadarnya 50.000 tahun. Seharusnya Itu di Muhammad mana? belum kembali Itu sampai di mana? sekarang. Tunggu. 5.000 tahun itu, 50.000 tahun itu di mana? 50.000 tahun. Itu di mana? Di dunia? Al-Ma'arij 4. Iya, maksudku di dunia atau di akhirat? Itu baca itu Al-Ma'arij 4 tuh kadar malaikat Jibril ya. Satu kali perjalanan ke surga itu kadarnya 50. Di surga. Iya kan? Surga. Coba kau Itu baca Al-Ma'arij itu. bukan di bumi. Seharusnya Muhammad belum kembali sampai hari ini. Aduh. Parah orang ini, parah. Aduh, Muhammad belum kembali harusnya itu. Kok bisa Isra Mirajnya itu? 50.000 tahun. Udah bang, diskusi aja bang. Kadarnya. Bang, diskusi aja bang. Diskusi aja. Ayo, diskusi aja. Enggak oten kalau enggak bengkok. Itu yang saya bilang, kalau kau ndak bisa kalahkan Edis TV, jangan kau sombong di sini. Bang, iya, diskusi aja bang. Edis itu pelawak bang. Pelawak dia bang. Ngapain bawa nama pelawak ke sini? Kalian itu ndak mampu gak hadapi Edis TV. Kenapa? Lagi Bang Suma nih, mencret kau. Gurunda, saya agak pilek Gurunda. Mohon maaf. Guru Iya, apa iya. yang mencret depan? Lapor Polda lah. Katanya saya dikalahkan katanya sama Edis TV. Mimpi. Sampah, lawak. Orang gila itu dia. Maaf Gurunda, saya pilek barusan. Mohon maaf sekali, bukan bermaksud. Iya, enggak apa-apa. Ini ada yang kirim saya. Si Edis itu bikin PT, Ustadz Somad itu dibaptis. Ini sudah benar-benar menghina umat Islam. Di PT dia itu ada Ustadz Somad lagi dibaptis. Dan dia videokan video editan. Itu sangat-sangat menghina umat Islam. Merendahkan ulama kita itu, si Edis. Makanya orang gila kayak gitu ngapain dilayani sih? Ini saya heran juga teman-teman. Ada juga yang tegur saya, mengecewakan Bang Suma katanya. Tadinya saya fans ke Bang Suma, tapi ternyata Bang Suma itu selalu ngeyel.
kalau menghadapi Edis. Ya, orang ini lihat PT yang diedit, yang pura-pura jadi Bang Suma, jadi sahabat Suma, pakai suara Suma, habis itu yang dinistakan, yang di Kena tombak Gurunda. Waduh, kelempar ini. Gurunda kena tombak. Abang, Kena tombak. Bang Juma kemana? Kok kebental? Kena tombak. Naik lagi Gurunda. Naik lagi bang. Di bawah belum ada. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangkrik, jangkrik. Jangkrik. Masa gitu aja kena tombak? Gimana sih? Ini Grand ini Muslim apa Kristen Grand? Grand. Jangan-jangan nge-report nih si Grand nih. Green. Grand. Islam Kristen Green. Jangan-jangan dia itu pelakunya itu. Jangan-jangan kamu nge-report ya? Ya udah, report dulu nih teman-teman. Si Edis kalau seandainya ada di Indonesia udah selesai kalau si Edis. Seandainya ya. Dia berani kayak gitu sebab di luar negeri. Itulah kelicikan mereka itu seperti itu. Naik lagi Gurunda. Gurunda aku kecilin aja ya biar Oji yang gede. Biar kalau kena tombak biar Oji aja yang kena tombak Gurunda. Lanjut Gurunda. Iya, jadi kemudian disampaikan yang kemarin itu Dinda yang saya kirim VN-nya ke antum itu. Oh iya paham. Itu dia nonton apa? Bang Suma yang KW. Habis itu dia gitu. marahnya ke saya. Ya itulah. Oh iya Jadi, paham. Timnya Edis yang melakukan kesalahan, saya yang kena dampak. Saya kena dampaknya. Jadi banyak sekali sekarang teman-teman di bawah. Aku juga heran Gurunda. Teman-teman di bawah ini loh, saya nggak ngerti apakah ada sebagian di sini ataukah enggak. Tapi pas waktu saya nengok Gurunda itu ada akun Bang Zuma kan live kan. Terus ya suaranya Bang Zuma record gitu loh, record gitu kan. Terus aku komen di bawah, ini Bang Zuma KW, ini Bang Zuma KW, langsung di mute aku kan. Heran saya, kenapa teman-teman muslim kok nggak nyadar kalau itu rekotan gitu. Kalau itu bukan Bang Zuma, kenapa nggak nyadar gitu teman-teman? Coba, saya itu heran loh. Saya aja baru pertama kali masuk, ini bukan Bang Zuma ini. Udah tahu loh. Tapi kenapa teman-teman muslim di situ kok awet kali bah di situ? Nungguin apa gitu loh? 400 orang Bang Zuma. 400. Wah. Mungkin suka kali dengar suaranya. Iya, maksud saya gini loh, teman-teman di bawah, bukan di bawah aja ya, teman-teman muslim. Maksudnya, ayo kita jangan mudah percaya. Ini Bang Zuma nggak ya? Ini Bang Zuma nggak ya? Gitu loh. Harus diperhatikan bener-bener. Ini bukan akun Bang Zuma, langsung blokir. Langsung. Ayolah teman-teman, berpikirlah sedikit-sedikit aja. Lanjut, Gurunda. Iya, betul itu. Tapi kita sebagai apologet Islam memang ya senantiasa belajar terus. Jadi guru-guru kita juga kalau ada sesuatu kekurangan, jangan seketika itu mencas. Bijaklah ya dalam memandang sesuatu itu. Sebagaimana orang yang berilmu itu bijak ketika melihat kekurangan seseorang. Seperti itu. Saya sih biasa aja, ditegur juga enggak apa-apa. Saya kan memang suka dikritisin, paling suka saya. Tapi cara mengkritiknya itu membangun, bukan menjatuhkan. Ini kalau orang sudah terlalu tinggi ilmunya itu cenderung sombong, pongah. Sama seperti iblis, karena sudah merasa lebih tinggi ilmunya, sombongnya minta ampun. Sehingga cara bicara pun sudah tidak mencerminkan orang berilmu.
Begitu kawan-kawan. Ya, ini Bang Abdul Aziz. Assalamualaikum. Silakan. Abdul Aziz. Waduh. Ini si Green ini minta naik lagi si Green ini, Bang Abdi. Ya kalau dia ngomong kita halo Green, mau ngomong nggak? 1 kali, 2 kali. Halo Green, mau ngomong nggak? Halo. Halo. Green? Iya, Grand Cup. Halo Green, udah mau ngomong? Iya. Halo. Dengar suara nggak? Oke, silakan Gurunda. Ya, gimana? Ini saya Oten ya, mau diskusi sama Grunda. Ya, kita buat temanya apa ya? Oke? Oke, boleh. Pencipta langit dan bumi itu mulia. Maha mulia. Ya, dari Grunda aja ya. Saya pengen uji. Ya, saya ikut Grunda aja, setuju tidak. Kan itu 2 arah kan? Iya, pencipta langit dan bumi ya, berarti Iya. kita berbicara tentang Allah. Kan pencipta langit dan bumi, berarti kita berbicara tentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya. Betul. Ya, iya betul lah. Benar kan? Jadi Ya. tadi maksudnya ngapain dibahas-bahas si Edis? Gimana? Nggak tahu, orang-orang selalu mengatakan Edis itu di mana-mana namanya mereka sebutkan. Mereka fans sekali sama Edis. Iya, tapi iya, kalau masalah itu ya biarlah dia sendiri ya, atau orang yang mengangkat derajatnya dia atau gimana-mana ya udah. Yang penting kita itu jangan ikut campur. Ya Iya, itulah masalahnya. terserah dia, itulah pendukungnya dia. Kita tidak perlu urus. Sama Abang Gerunda juga banyak gitu, sama pendukung-pendukungnya Abang Gerunda ya udah biarin aja gitu. Kita nggak perlu menangkapi hal-hal yang tidak logis seperti itu. Iya, oke. Oke, kita masuk dalam tema ya. Gimana? Saudara Grand? Halo? Loh, kok kabur? Gimana dong? Juangkrik. Aduh, Grand. Otopai. Selamat sore Otopai. Waalaikumsalam. Muslim, Bang? Muslim, Bang. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, Bang. Cuman untuk terkhusus untuk Gurunda, Bang Zuma, tentunya secara pribadi ya, Bang, sangat bersyukurlah kehadiran beliau ini karena mampu memberikan pencerahan untuk kami juga dan beberapa teman-teman Muslim terkait dengan seperti apa sebenarnya hotel ini. Saya juga baru menyadari, Bang, setelah beberapa kali mengikuti perdebatan dan seterusnya yang lain, bahwa ternyata Kristen ini bukan agama, cuma dilegalkan saja menjadi sebuah agama. Seperti itu. Jadi luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah untuk Bang Zuma. Makasih. Perlu saya Makasih. perkenalkan diri juga mungkin Bang Zuma. Saya juga orang Makassar dan kebetulan saya juga salah satu owner dari sebuah aplikasi Masya yang Allah. kemudian berjuang juga untuk teman-teman di kalangan kita di Muslim. Tapi perjuangan kami itu di sisi ekonominya, Bang. Yang mengajak para pemuda ini untuk kemudian mengenal ekonomi syariah itu seperti apa dan seterusnya yang lain. Iya. Jadi saya termasuk salah satu orang yang
fans sama Bang Zuma sebenarnya. Ya, Masya Allah. Kasih. Iya Bang. Iya, makasih banyak. Untung aja aku bacanya nggak salah Gurunda, Otopai. Untung aja bukan Otopet tadi, aduh hampir salah aku. Maaf ya. Ya nggak apa-apa Bang Ardi. Bercanda bang. Otopai itu apa bang? Kalau boleh tahu bang? Sebuah aplikasi Bang. Jadi sama fungsinya dengan ini Bang. Ojek online. Cuman di aplikasi saya itu Bang, itu apa namanya ya, kita berusaha untuk menggabungkan semua jenis aplikasi yang ada. Jadi ada marketplace-nya juga, ada food-nya juga, ada ojek online-nya juga, ada PPOB-nya juga, ada apa namanya transfer ke bank juga Bang, seperti itu. Antum CEO-nya? Alhamdulillah saya Bang. Allahu Akbar. Ya kayak ini didukung ya teman-teman ya. Masya Allah. Terima kasih bang Otopai ya. Iya Bang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sedikit banyak saya udah memancing untuk sponsor tadi kan. Oh siap Bang, sebenarnya saya juga lagi mencari rekening dari API Bang. Mudah-mudahan kami juga bisa menjadi bagian dari yang mensupport dakwah kita ke depan. Gimana itu? Saya nggak paham, di belakang aja ya bang. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak, Saya gini nggak ngerti aja. maksudnya gimana tadi. Pak Adi, gini aja, diketikin aja di bawah rekeningnya API. Dia kan lagi mencari rekening API. Tolong teman-teman diketikin rekening API di bawah. Oh, nih aku ketik ya. Ya Bang, saya screenshot. Ya kalau beliau di Makassar kan dekat dengan Gurunda, abangku ini. Masya Allah. Kok nggak bisa ya? Aku ketik di bawah kok nggak bisa ya? Coba aku kasih tanda plus ya. Gimana kalau tanda plus ini? Ogi itu Roden Suma, Ogi Rodo. Oh nggak bisa juga ya? Ogi. Iya, Ogi. Silomoki ke apa? Ini Ogi kita apa nih? Iya, atau Bomi ya. Sineke macam kayak bicara Enrekang. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau itu saya nggak pernah dengar itu saya Bang Zuma. Nah itu tuh. Itu. Siap Bang. Siap. Ini bang, itu ada bini tuh, bini. Oh Ya. iya, siap. Bini. Nah, nih aku ketik bini. Nah, tuh di bawah. Oh yang itu Bang ya. Bini. Itu teman-teman kurang itu angkanya. Jangan yang teman-teman ya. Itu yang aku ketik itu bini. Siap Bang, siap. Makasih ya bang. Siap Bang. Oke. Kita akan naikkan diskusi lagi ya bang ya. Makasih bang Otopai. Siap. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang mau bahas tentang Tuhan Maha Mulia itu mana dia? Udah kabur. Lu kok malah yang pamit malah akhirnya saya ini gimana nih? Waduh. Tadi aku bilang assalamualaikum ke Bang Otopat, kelirunya aku sendiri yang keluar. Alamak. Makasih Bang Otopai. Astagfirullahaladzim. Ya, ada yang bisa disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bunda Rama? Dito. Silakan. Sehat selalu ya, Akhi. Terima kasih Bunda Rahma. Ada lagi? Kita aja kali ya. Oh gitu aja. Baik, terima kasih ya Bunda Rama ya. Sehat selalu ya. Yuk, assalamualaikum Bunda Rama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oten tuh udah punah, habis. Nggak, aku izin asaran dulu ah. Ya, silakan teman-teman yang Kristen yang mau mendiskusi ya. Silakan. Nggak mungkin lah Oten nggak ada, pasti ada. Cuman pada ngeri aja sih kalau nggak punya ilmu. Bang Lanung, selamat sore. Bang Lanung, Bang Lanung, mic-nya Bang, udah dibuka Bang itu Bang. Selamat sore Bang. Bang, selamat sore Bang. Sudah kelihatan nggak sih? Bang Lanung, aku bukan moderator loh. Bang Oji, Bang Oji. Bang Oji, siapa tuh? Ah, baru dengar suara. Akang, atuh akang, kumaha atuh akang. Ini kelihatannya muslim semua ini yang request. Oke lah, naikin satu persatu semua. Ya, Bang Unai. Selamat sore, Bang. Selamat sore, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau sampaikan, Bang? Silakan. Nah, kemarin kan gini bang, saya di Komal siapa ya? Nama akunnya itu sahabat Bang Suma. Suaranya itu asli suara Bang Suma, tapi bukan rekotan itu. Itu akun siapa sih bang? Di situ banyak sih oten-oten. Saya naik kan, saya iniin aja, bantah-bantain aja tuh mereka semua. Oh, jangan lupa langsung diblokir, di-report aja, Bang. Ya, tapi suaranya tuh suara asli Bang Suma. Kita ngomong, dijawabnya. Bukan. Itu gimana sih? Bukan, ada memang salah satu oknum Kristen, dia sempat open cam. Suaranya dimirip-miripin ya, bukan mirip. Kalau suara Bang saya mah bisa dibedain ya. Jadi teman-teman Iwan Villa mohon untuk kalau misalnya kan kelihatan tuh, kita harus cerdas ya, kita harus tahu menganalisa dari psikologinya, cara bernarasinya. Kalau memang agak nyeleneh, agak lain, udah blokir saja. Iya bang. Itu aja. Itu Bang. ada teman saya yang pernah ketipu juga sih bang, lempar paus tuh banyak tuh di situ. Ya itu memang targetnya mereka begitu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya naik kan ya, saya kata-katain aja. Lemnya turun sendiri dia. Iya. Ya udah, terima kasih ya bang, itu aja ya bang. Siap Bang Unai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Andev, selamat sore Andev. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan Bang? Iya, itu menyambung kata Kak Unai tadi. Oke, berarti akunnya yang Bang Zuma itu loh. Suaranya mirip banget, nggak ada yang dibuang. Iya, mohon untuk disimak secara cermat ya. Kita yakin bahwa kita semuanya itu ya bisalah mengenali gurunda kita ya. Iya. Supaya awal ini saya udah 3 kali, saya pertama oke, kedua kali kok ada yang beda, ketiga kalinya saya naik lagi, wah jauh ini beda, soalnya isinya oten semua. Ya, udah langsung tahu begitu masih percaya. Jadi tanda-tandanya, ciri-cirinya, sebentar bang, dengar ya netizen ya yang baik hati. Kalau tidak ada salah satu dari kami yang menemani gurun dari sebuah komal, ada aku, ada Bang Handi, ada Ahi Ardiansyah, ada Kang Dito, Bang Rozi, pokoknya kalau cuma dia sendiri yang Anda kenali, cari tahu dulu. Itu palsu, itu harus ada pendamping itu ya, harus ada orang-orang dari api yang Anda kenal gitu loh bang, jangan sampai ketipu tuh. Iya, dari lihat soalnya, siapa
Saya juga ini soalnya kan baru denger-denger di sosmed kayak gini, belum lama, baru 3 minggu ini. Ya, jadi udah Bang ya. Ya. Saya sekarang udah tahu. Iya. Tadi kan udah dijelasin juga waktu Bang Unai tadi ya Bang ya. Ada lagi ya Bangku? Udah, itu aja. Terima kasih. Sama-sama. Tambah lagi naik kau, tambah lagi. Covid ya kafir, naik kau. Naik kau kafir. Naik kau kafir, tambah lagi. Suka fitnah orang. Mana? Ayo. Ya, Kalau aku moderator kau sudah aku blokir kau. Kafir ini penghujat, fitnah. Kalau kau di dekatku, ku tempeleng mukamu ya. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang disampaikan. Alhamdulillah, rasanya nyaman mendengar para hamba Allah yang berilmu ini, emang beda. Jadi gini Bang, sebenarnya ini ya karena gini Bang, kebanyakan itu yang melihat nonton TikTok itu kan kadang kan dia mempunyai kecerdasan dan IQ masing-masing berbeda-beda. Sebenarnya ini tidak lepas dari yang dikatakan Bang Unai sama dengan Bang Andre tadi. Kadang kita pun bingung. Terkadang itu ini contohnya kita ini, saya lah awam. Jadi terkadang itu kalau kita melihat debat yang lain dan salah satunya adalah Bang Zuma. Di sini banyak sekali bertebaran akun-akun Bang Zuma itu seolah asli. Nah, terkadang gini, kami itu kadang orang awam tidak bisa membedakan. Nah, betul tadi ada yang melempar paus. Nah, itu pernah kejadian juga. Karena saking gini Bang, karena kita tuh ya di Indonesia ini memang sifat taklid. Maksudnya itu ngefans-nya itu sangat tinggi, apalagi saya sendiri ke Bang Zuma ini alhamdulillah luar biasa, selain Rasulullah yang utama, tapi Bang Zuma emang idola saya. Jadi kadang itu sedikit aja kita mendengar Bang Zuma mengatakan sesuatu yang itu membuat kita adem, akhirnya kita terbawa ikut. Nah itu mungkin itulah, kalau kita memang memahami, kita bisa cerdas untuk mendengarkan, mungkin kita bisa meneliti. Tapi kalau untuk yang orang awam ini Bang, ini mungkin bisa tertipu. Nah, bagaimana kedepannya baiknya gini agar kita ini yang awam, apalagi kita ini orang Muslim kan, terkadang kita itu diobang-ambingkan. Bagaimana caranya agar benar-benar yang awam ini benar-benar itu akun asli ataukah itu pendakwah benar-benar Muslim, itu bagaimana tipsnya atau ciri-cirinya gitu? Mungkin semua yang di sini bisa untuk memberikan. Tapi mohon maaf ya Bang ya. Lain kali Bang ya, mohon maaf ini karena sesi diskusi belum tanya jawab ya Bang. Itu ada tamu kita Kristen ya. Lain kali Bang ya nak ya saudaraku ya. Oke, kita izin turunkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oten Moses silakan Bang. Ada Gurunda silakan. Moses Hutapea, silakan. Dibuka mute-nya, Moses. Ya, selamat sore ya, salam kenal ya. Salam kenal, selamat sore. Silakan. Gurunda Bang Zuma, monitor. Iya, monitor, Masya Allah. Okay. Untuk yang tadi teman-teman, saya udah sering sampaikan, kalau ada yang mengatasnamakan Bang Zuma, langsung cek di YouTube. Di YouTube Zulkifli Emabas Official. Itu caranya. Kalau itu saya, pasti live di YouTube juga. Kalau itu bukan saya, tidak akan live di YouTube. Jadi tanda bahwa saya itu Bang Zuma, kalau besok hari sudah sangat berat, kemudian untuk membedakan dia buka kamera dan ternyata orangnya ganteng kayak saya, berarti untuk membedakan itu saya atau bukan, lihat di YouTube saya. Kalau di YouTube saya live, berarti itu adalah Bang Zuma, kan gitu ya. Demikian. Silakan yang mau berdiskusi. Siap, Masya Allah. Udah jelas ya, Iwan Villa semuanya. Oke, kita lanjut ke diskusi. Bang Moses, silakan. Ya, Bang Moses Hutapea mau bertanya aja atau mau diskusi? Ya, diskusi boleh, bertanya boleh. Temanya apa temanya?
Saya mau bertanya sama Bang Zuma. Ini kan diskusi ilmiah nih ya. Bertanya. Silakan Bang Huta PA. Bagaimana dengan statement Bang Zuma yang mengatakan Muhammad itu Allah? Apa ditarik kembali? Apa memang demikian adanya? Coba. Oke, baik. Secara ilmiah ya. Oke, baik. Sebelum saya menjawab ini, saya mau tanya dulu kepada saudara. Allah di dalam pandangan Kristen dengan Allah Subhanahu wa taala sama enggak? Coba Abang jelaskan dulu statement Abang kemarin. Enggak, supaya Anda Secara paham ilmiah, maksud saya. Gitu loh. Saya ulang ini secara ilmiah, makanya saya balik. Ketika orang Kristen menyebut Allah, Allah yang perkasa dengan Allah Subhanahu wa taala di Islam sama enggak? Secara ilmiah. Gimana saya mau menjelaskan sementara Anda tidak Bang bisa Zuma mendudukkan, yang pernah mengatakan saudara tidak bahwa bisa Muhammad itu mendudukkan adalah kemudian Allah. Coba. Allah di dalam konsep agama Anda dengan Allah yang ada di Islam, Allah yang ada di Islam. Sementara argumentasi saya itu merujuk kepada Yesaya 9. Di situ Kemarin Allah yang perkasa. Kemarin abang ditanggapin MUI, katanya disuruh syahadat lagi abang itu abang sendiri loh yang ngomong loh. Ditanggapi oleh MUI. Itu informasi dari mana, Cak Kangkung? Nah, inilah Oten. Kalau tidak fitnah ya kayak gini modelnya. Ada rekamannya, Bang Zuma sendiri yang ngomong, abang dipanggil, disyahadatkan kembali, abang sendiri. Sebentar. Tolong Pak Moses bersedia diskusi ilmiah terkait dengan Islam Kristen atau ke profesi. Iya kan saya sudah mengajukan pertanyaan tadi. Bagaimana itu dengan privacy, statement Bang bro. Zuma? Bro. Tolong itu privacy. Ini di publik kita membicarakan lintas agama. Tolong dijelaskan secara ilmiah statementnya Bang Zuma. Itu yang maksud saya. Gimana? Oke, baik. Jadi yang ditujukan kepada Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Hizkia. Hizkia itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya gelar yang ditunjukkan kepada seorang raja Hizkia, kalau itu julukan diberikan kepada Yesus, itu tidak pas. Lebih pasnya ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah kalian ini, susah. Karena untuk membedakan antara lubang hidung dengan lubang pantat ayam kalian tidak bisa. Kalian ingin membahas kemudian materi-materi ya tinggi, nggak bisa, susah. Sudah jelas-jelas materi itu berlandaskan kepada Yesaya 9. Berarti kalau itu untuk Yesus, mana kerajaannya? Sudah diambil sama nabiku. Pandai-pandai ya memanggil seorang ci dengan saya. Alah rupanya. Saya sudah diundang kemudian oleh seorang murtadin bernama Oki. Apa itu nama akunnya? Lupa saya. Itu diundang untuk berdiskusi dan saya mengiyakan Kristus. Betul, kesaksian Kristus. Dan saya ketiduran, benar-benar kecapean karena habis dari daerah kan. Nah, insya Allah malam ini dia kembali ngundang saya pukul 11 waktu Makassar untuk berdiskusi. Ya, saya jabanin karena dia seorang murtadin ya, harus kita ajari dia. Mudah-mudahan otaknya bisa kembali berfungsi setelah bertahun berkarat. Gitu ya teman-teman, jadi saksikan sebentar malam. Amin. Silakan. Di komalnya Dinda Faruk, karena kebetulan beliau yang pertama kali mengaturkan saya dengan si kesaksian Kristus. Jadi diinformasikan ulang. Nah, supaya jangan sampai Anda Zuma pada saat live dicek dulu di YouTube. Itu lebih baik ya. Atau ada salah satu di antara kita debater apologet Islam Indonesia yang mendampingi menjadi moderator, dipastikan 100% adalah Bang Zuma, gurunda kita ya. Iya, tapi Bang Dito simpel aja sih sebenarnya kalau penonton setia gurunda ya ataupun yang baru juga. Gurunda itu kalau berdiskusi, kalau berdebat selalu disisipkan membaca ayat suci Al-Qur'an. Betul. Itu tandanya. Kalau mereka mana ada dia bisa bahasa Arab juga kagak. Nah, itu tandanya. Baik. Oke, selamat sore. Tamu kita baru hadir, Bang Jaliurus. Gila susah kali kan. Bang Jali. Selamat sore Bang Jali. Susah kali loh Bang itu bacanya, itu namanya Jalius Rius.
Bang Jali dibuka mic-nya, Abang. Ya, Bang. Bang Jali. Bang Jali Iya, satu. Bang. Sate, Bang. 2, Bang. Hei. Bang Jali, udah nggak ada orangnya ini, kosong dia. Oke, dokter ahli akal. Selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masya Allah, subhanallah. Ya, apa kabar Gurunda Bang Zuma? Mudah-mudahan selalu sehat ya Bang ya. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, sehat Bang. Alhamdulillah. Ya, cuman saya tadi siang itu agak heran aja. Agak oleng Bang. Saya kaget, ini ada apa ya? Ternyata saya pikir-pikir keringat dingin ini kenapa? Ternyata belum sarapan Bang, saya udah jam 2. Masya Allah. Iya. Iya. Tetap jaga kesehatan selalu ya Gurunda ya. Iya. Semakin semangat kita ini umat muslim agama Islam seluruh Indonesia memberikan semangat kepada Gurunda Bang Zuma agar selalu sehat, agar selalu bisa berdakwah ya di insyaallah komal-komal Islam. Ya, sedikit Gurunda memberikan penyampaian yang dimana oten-oten ini sering memframing dan sering juga memfitnah, di mana di dalam Islam itu tidak ada perintah dalam sunat. Kemudian ada juga yang memfitnah, mereka mengatakan bahwa umat muslim itu menuhankan Nabi Muhammad. Nah, ini yang perlu harus kita luruskan ini Gurunda. Iya, sebenarnya gini, sahabatku ya. Sebenarnya mereka paham, mereka tahu kalau kita ini tidak menyembah Nabi Muhammad. Mereka tahu itu, mereka paham. Hanya mereka menginginkan kita sama seperti mereka, sama-sama menyembah manusia. Mereka menggiring supaya kita itu merasa kita menyembah Nabi Muhammad. Mereka tahu sebenarnya umat Islam dimanapun berada tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Tapi karena mereka iri, mereka punya Tuhan ternyata manusia, maka mereka ingin kita juga sama seperti dengan mereka. Terkait dengan sunat, sunat juga sebenarnya mereka tahu itu. Posisi sunat di dalam Islam juga mereka paham sebenarnya. Lagi-lagi karena iri. Mereka yang pegang terjemahan kitabnya orang Yahudi, mereka yang tidak bersunat. Umat Islam ini tidak memegang kitabnya orang Yahudi, tapi kok mereka bersunat? Maka mereka menginginkan kemudian kita sama seperti dia, supaya ke depan jangan lagi bersunat, karena tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Seperti itu. Jadi dasar pijakan mereka bertanya dan berargumentasi melakukan framing seperti itu, karena mereka hanya cemburu aja kepada umat Islam ini. Makanya kadang saya bertanya, memangnya kalau tidak ada ayatnya perintah bersunat di dalam Al-Quran, cuman perintahnya mengikuti milah Nabi Ibrahim, apakah ada hukum yang kami langgar? Misalnya hukum negara, karena kami bersunat maka kami melanggar pasal berapa gitu. Atau ada kitab suci Al-Quran yang kemudian yang kami langgar? Kan tidak ada. Seperti itu. Jadi intinya mereka cuman iri cemburu atas kehebatan agama Islam ini, atas keluhuran kemudian ajaran agama Islam. Mereka iri, mereka cemburu. Itu aja masalahnya. Iya, Masya Allah, subhanallah. Ya, terima kasih Gurunda Bang Zuma. Dengarkan ya buat saudara-saudara kita Aten yang di bawah, sudah diklarifikasi ya. Iya Bang. Bahwa sesungguhnya umat wa ta'ala tidak ada selain dari itu. Kemudian untuk sunat itu ada di surat An-Nahl ayat 123 bahwa Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna
ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu dalilnya ya. Jangan lagi dikatakan tidak ada dalil dari dalam Al-Qur'an. Ya, Masya Allah, subhanallah. Iya, Ya, iya, lanjut Masya Gurunda. Allah. Makasih Bang, makasih. Jadi kok dalil-dalil seperti itu, kenapa kalian bersunat? Tidak ada perintahnya. Bisa kita pakai Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130. Jawabannya karena kami tidak mau dicap sebagai orang bodoh. Karena hanya orang bodoh yang tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim. Salah satu ajaran Nabi Ibrahim itu adalah bersunat. Nah, tanya kepada mereka, apakah Anda meyakini bahwa Nabi Ibrahim ajarannya salah satunya adalah bersunat? Yakin kan? Nah, kalau yakin, kami tidak mau bodoh. Kami harus mengikuti milahnya, ajarannya, yaitu bersunat. Nah, kalau Anda sendiri sebagai Kristen sudah mengakui bahwa Nabi Ibrahim, Abraham itu bersunat, maka adalah hal bodoh kalau kamu itu tidak mengikuti itu. Karena itu perintah. Kata di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, maka bunuhlah karena dia telah melanggar perjanjian kekalku. Seperti itu. Sederhana sih sebenarnya, cuman ya itu tadi, mereka cemburu aja sama kita umat Islam ini. Mereka pingin bersunat, tapi di dalam kitab mereka dicegat. Di dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna. Sakit hati. Kalau Nabi, ya salah satu fitrah, salah satu kesucian itu adalah bersunat. Maka kita kemudian diperintahkan. Kemudian perintah Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, Ali Imran ayat 31. Kalau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, maka ikuti Nabi Muhammad. Ketika ingin dosa-dosa kita diampuni, ikuti Nabi Muhammad. Salah satu perintah Nabi Muhammad itu adalah bersunat. Itu perintah Nabi kita. Jadi kita bersunat bukan karena mengikuti Nabi Ibrahim saja, tapi karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad yang menerima perintah dari Nabi agar kita itu bersunat. Seperti itu. Nah, siapa yang ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, maka harus mengikuti Nabi Muhammad. Nah, kita mengikuti Nabi Muhammad. Pertanyaannya, mereka tidak bersunat, ikuti siapa? Paulus, paman. Tetangga saya punya pemelihara. Ada hewan peliharaan kera. Ada kera. Keranya tetangga saya, orang dari Papua. Saya tengok memang senjatanya besar dan tidak disunat juga. Saya curiga mereka ikut itu. Sorry, maaf. Curiga aja. Curiga kan boleh. Curiga kan boleh. Curiga kan boleh. Orang Yahudi bersunat, orang Arab bersunat, mereka tidak bersunat. Saya lihat kera yang di samping rumah saya itu tidak bersunat. Ya, saya curiga aja. Curiga kan boleh. Kan gitu. Baik, aku tidak Pak Dokter. tidak menuduh tapi curiga. lanjut. Masya Allah, poinnya udah mengena banget tuh. Jadi yang nggak bersunat itu kera apa monyet ya? Sama deh. Baik Pak Dokter, izin slotnya ya. Ada lagi mungkin? Salam dari kami semuanya. Sehat Terakhir, selalu juga. sebelum saya turun Gurunda dan juga buat saudara-saudara Muslim yang ada di Komal ini, terakhir yang ingin hal pentingnya saya sampaikan adalah sebelum saya turun, ketika saudara Oten itu mengatakan dia adalah pengikut Yesus, harus dipertanyakan dulu di dalam Bible itu ada ajarannya Paulus itu tabrakan dengan ajarannya Yesus. Jadi kalau mengaku pengikut Yesus harus mengikuti apapun semua yang diajarkan oleh Yesus, tidak boleh mengikuti ajarannya Paulus. Ya, sekian itu pesan terakhir dari saya. Masya Allah. Buat semuanya ya, saudara-saudara Muslim, semoga saya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya izin turun ya, buat semuanya Gurunda, semoga saya selalu. Assalamualaikum. Makasih Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang User. Sebenarnya sore. Sederhana. Ya, ada tamu. Silakan Dinda, silakan. Ya. User, selamat sore User. User IC Om. User, oke. Tafadhol Gurunda. Iya, sebenarnya kalau kajian
kita ya di Islam itu kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Nabi Isa atau Nabi Muhammad atau Nabi Musa, Allah kemudian jelaskan di dalam kaidah keislaman kita bahwa para rasul itu disusulkan satu rasul dengan rasul yang lain. Tsumma kaffaina ala billadina taba'u ra'fa wa rahmah. Jadi Islam itu tidak sulit. Adalah mengingatkan kembali perkataan Hana, banyak mana kemiripan antara Islam dengan ajaran Yesus atau Kristen dengan ajaran yang dia akan mengingatkan semua perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Kan begitu poinnya. Artinya benar tidaknya sebuah roh kebenaran itu dilihat dari kemiripan ajaran Yesus. Apakah Islam yang lebih mirip atau Kristen yang lebih mirip? Dari situlah kita bisa melihat bahwasanya Roh Kudus atau roh kebenaran atau seorang penolong atau seorang penghibur itu bekerja. Kalau kita lihat di Islam lebih banyak ajarannya mirip dengan Yesus, berarti roh kebenarannya ada di Islam. Tapi kalau sebaliknya yang lebih banyak mirip adalah Kristen, maka roh kebenaran itu di Kristen, bukan di Islam. Kenapa? Karena kata Yesus, apabila Roh Kudus atau roh kebenaran yang diutus oleh Bapa datang kepadamu, maka dia akan mengajarkan segala sesuatu yang pernah aku katakan. Dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Itu poinnya. Nah, silakan dinilai mana yang lebih mirip dari konsep bertuhan, dari konsep kenabian, dari konsep kedatangan Yesus, dari konsep kemanusiaannya Yesus, dari konsep agamanya Yesus, ajarannya, dari konsep agama, dari konsep bertuhan, dari konsep kemudian ibadah, dari konsep kitab, ketetapan, hukum-hukum, dan seterusnya. Nasihat-nasihatnya, petua-petuanya, fungsi dan tujuan ia diutus, tujuan kemudian dia diutus, apa dasar pijakan penolakan orang-orang Bani Israel terhadap dirinya, isi cakupan ajarannya, lalu kemudian kesaksian-kesaksian dirinya tentang dirinya sendiri. Itu yang kita nilai, bukan kesaksian orang lain terhadap dirinya, tapi kesaksian dirinya tentang siapa dirinya, siapa Tuhannya, seperti apa Tuhan yang ia sembah, dan seterusnya. Itu apakah sama di Islam cara ibadahnya Yesus dengan umat Islam? Silakan nilai sendiri. Sekarang sebaliknya kita tanya, apakah sama cara ibadahnya Yesus dengan cara ibadahnya Kristen? Mulai dari rumah ibadahnya, apakah sama? Cara masuk ke rumah ibadah, apakah sama? Cara memperlakukan jasmani, jasad kita sebelum menyembah kepada Tuhan, apakah sama? Cara kemudian memasuki rumah ibadah, apakah sama? Itu dinilai dari sana. Kalau ada kesamaan, berarti disitulah roh kebenaran yang datang diutus kemudian oleh Tuhan setelah Nabi Isa alaihissalam. Summa kaffaina ala atharihim birusulina wa kaffaina bi Isa bin Maryam. Kemudian kami susulkan Rasul-Rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan kemudian rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Jelas itu. Nah, setelah itu diutus siapa lagi? Khataman Nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ajarannya, nuansanya, rasanya sama, tidak terusnya. Tapi faktanya Islam dan Yesus mirip cara ibadahnya, dan Yesus pun disebut sebagai orang saleh. Yesus itu disebut orang yang saleh. Dia disebut sebagai juru Islam, juru selamat. Tidak ada sedikit pun indikasi dia Kristen atau Kristiani. Nah, inilah hebatnya. Berarti roh kebenaran itu sampai saat ini saya masih berkesimpulan bahwa roh kebenaran itu datangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan datang kepada Kristen. Demikian. Tempat saya sudah mau maghrib, Dinda diambil alih sejenak, insya Allah.